Jadi pemirsa, untuk kita bahas pagi ini apa makna dibalik apresiasi Bill Gates pada program makan bergizi gratis, kita akan tanyakan langsung. Kita bahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Pak Dadan. Pak Dadan, selamat pagi. Pagi Mbak Valen, pagi Mas Jason. Ya, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Pak, kita tahu kedatangan Bill Gates kemarin ini secara spesifik juga untuk mendukung program makan bergizi gratis, bahkan sampai meninjau sekolah juga yang ada di Jakarta Timur. Tapi Pak, bentuk spesifiknya apa sih Pak sebenarnya yang sudah dikomunikasikan mungkin yang belum tersampaikan kepada publik? Apakah nanti ada bentuknya pendanaan atau seperti apa Pak Dadan? Untuk kaitan itu sih saya menunggu arahan dari Pak Presiden. Ya. Tapi yang jelas sebetulnya Pak Bill Gates ini kan dengan yayasannya memang fokus di bidang bantuan kesehatan dan pendidikan. Jadi untuk makan bergizi yang baru dilaksanakan di Indonesia, nanti kita lihat bentuk konkretnya seperti apa, karena beliau sebetulnya sangat concern dengan aspek kesehatan, terutama di ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Oke. Tapi Pak, sejauh ini pada saat Bill Gates berkunjung kemarin ada masukan nggak sih yang disampaikan Bill Gates, Pak? Ya, beliau menyarankan agar program dipertajam, terutama untuk penerima manfaat yang memang sangat krusial untuk diintervensi. Baik. Tapi apa Pak evaluasi yang mungkin disampaikan agar kemudian program MBG yang sudah berjalan ini tidak menemui masalah, lancar dan maksimal capaiannya Pak? Ada nggak Pak masukan-masukan spesifiknya dari Bill Gates? Saya kan ngobrol sebentar ya, mungkin nanti Pak Presiden yang akan mengarahkan ke saya karena beliau berbincang sangat intens terkait dengan itu. Kemarin saya sebentar saja berbincang yang bisa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk Pak Bill Gates misalnya sangat kagum dengan sekolah yang ada dan melihat demikian banyak murid, kemudian bertanya ini murid ini berasal dari mana gitu, berapa jauh dari sekolah itu. Itu lebih perbincangan ke arah situ, dan saya sebutkan bahwa di sekolah anak-anak yang ada di sekolah itu hampir semuanya termasuk dari golongan menengah ke bawah. Jadi itu yang disampaikan. Terkait dengan hal teknis lainnya, kami menunggu arahan dari Pak Presiden karena beliau yang berbincang sangat intens. Oke, jadi walaupun nanti ada yang disumbangkan oleh Bill Gates untuk Indonesia, nanti ini semuanya akan dikoordinasikan oleh langsung Presiden Prabowo Subianto, Pak Dadan, termasuk untuk MBG? Iya. Saya kira demikian. Seluruhnya akan dibawa koordinasi Presiden. Oke. Baik, kalau misalnya kita lihat Pak, perjalanan MBG ini sebelum akhirnya diapresiasi juga oleh Bill Gates, jadi ada target terdekat apa yang harus dicapai oleh MBG Pak Dadan? Iya, target pertama, milestone pertama yang harus Badan Gizi capai adalah bagaimana bisa melayani 6 juta penerima manfaat di akhir Mei atau di awal Juni, karena sesuai dengan perjalanan yang sudah dibuat oleh Badan Gizi, di mana awalnya kami mentargetkan sampai April kan 3 juta, alhamdulillah tercapai 3,3, dan sekarang kita sedang mengejar target kedua mencapai 6 juta, dan itu akan bertahan sampai akhir Juli, karena sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang akan menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, kemudian sekarang kami sedang mendidik 30.000 satuan sarjana penggerak Indonesia yang akan memimpin satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan akan baru selesai akhir Juli, sehingga insya Allah nanti di Agustus kita bisa kejar untuk 7.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan melayani kurang lebih 20 juta penerima manfaat. Itu target terdekat yang kami sedang siapkan. Baik, Pak Dadan, penerima manfaat kan tidak hanya siswa-siswi di sekolah, tapi ada juga ibu-ibu misalnya yang hamil dan menyusui. Nah itu kalau sampai dengan sekarang spesifiknya progresnya sudah sejauh mana, dan ini kan lebih sulit menjangkaunya menurut kami karena kalau di sekolah kan mereka anak-anak di sekolah. Tapi kalau ibu-ibu bagaimana pendataannya? Apakah pendataannya basisnya per RT, per RW atau seperti apa Pak Dadan? Ya, jadi langkah pertama yang kita dirikan adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berbasis geospasial sekolah.
Jadi kami cari agregasi anak sekolah karena titik sekolah kan tidak berubah secara fisik sehingga kami bisa menentukan tengah-tengah untuk pelayanan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, ketika satuan pelayanan pemenuhan gizi itu berdiri, maka kemudian petugas mendata radius 4 kilo itu berapa ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita yang ada di radius 4 kilo tersebut. Sehingga memang untuk SPPG yang baru-baru itu belum melaksanakan program, tapi SPPG yang sudah melaksanakan program dari Januari, beberapa sudah menjangkau ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita yang delivery-nya berbeda. Kalau anak sekolah kan kita delivery ke sekolah, kalau ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita kita kirim ke rumah masing-masing dan sesekali di posyandu. Dan oleh sebab itu kami nanti akan bekerja sama intens dengan Kementerian Kependudukan dan BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, dan tentu saja Pemda untuk mengoptimalkan peran posyandu yang ada dan kemudian berperan dalam penyaluran makan bergizi gratis. Oke. Baik, Pak Dadan, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini kan ada beberapa kasus ya, entah mungkin itu adalah soal dapur yang tutup atau makanan yang tidak matang, itu kan berkala terus terjadi walaupun angkanya satu di beberapa daerah. Jadi apa evaluasinya Pak untuk kendala-kendala ini? Ya, target kami adalah nol kejadian, zero accident. Oleh sebab itu kita tingkatkan semua standar operating procedure-nya. Untuk hal terkait dengan kualitas makanan, kita mulai mengetatkan aspek penerimaan bahan baku karena itu adalah kunci utama. Seperti yang terjadi di Pali itu kan karena kasusnya bahan baku ya. Kemudian yang kedua, waktu memasak dengan waktu delivery kita persingkat karena beberapa SPPG dan kemudian yang bermasalah itu kan masak terlalu awal. Dengan semakin lamanya program ini dilakukan, seharusnya waktu pengalaman untuk memasak dengan delivery semakin singkat, apalagi kalau digunakan alat-alat yang lebih modern. Jadi itu yang kami tingkatkan. Kemudian juga pada saat pengiriman, kami tingkatkan keamanannya agar tidak terjadi kontaminasi pada saat perjalanan. Sampai di sekolah juga kami tingkatkan waktu pembagiannya, jangan sampai ada misalnya anak itu harus makan jam 9:30 dan kami kirimkan jam 9:15 paling lambat, sehingga mestinya begitu sampai sudah langsung bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Karena ada kejadian misalnya di Batang itu makanan sudah tepat waktu datang untuk dimakan, tapi karena ada acara di sekolah sehingga terdelay, sehingga terjadilah misalnya ada beberapa makanan yang basi. Kemudian pada saat mau dibagikan, kami sekarang meminta agar dilakukan uji organoleptik ya, agar bau, rasa, dan kualitas makanan sudah bisa dilihat sebelum dibagikan, dan kalau memang kualitasnya sudah menurun, kami akan tarik kembali dan diganti dengan makanan yang lain. Dan terakhir, dari beberapa kejadian ini saya lihat yang belakangan muncul justru SPPG yang 2-3 bulan melaksanakan. Jadi mungkin karena sudah menjadi rutinitas, mereka menganggap ini hal biasa, dan oleh sebab itu kami memutuskan untuk melakukan penyegaran bagi mereka yang sudah lama menyelenggarakan. Jadi kami akan melakukan penyegaran terutama dengan pelatihan para penjamah makanan yang dilaksanakan di akhir pekan. Jadi ketika mereka Senin sampai Jumat melakukan kegiatan di SPPG, Sabtu Minggu mereka melakukan ikut pelatihan untuk melakukan penyegaran, peningkatan kualitas layanan dan kecepatan layanan. Pak Dadan, terakhir singkat saja, waktu kami wawancara ketok pintu dengan Bapak beberapa waktu lalu, Bapak sempat bilang harusnya program MBG ini tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Nah, bagaimana dengan wacana untuk guru ini? Apakah nantinya akan dijalankan dalam waktu dekat? Lalu terakhir juga, ada masukankah dari Bill Gates untuk yang kelompok ibu hamil, balita, dan juga untuk guru secara spesifik? Ya, untuk guru memang awalnya kan ada keraguan di kami, karena kalau guru diberikan itu ada uang makan yang bisa terganggu. Tapi setelah saya sudah mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa para guru itu tidak mendapatkan uang makan. Jadi bisa kami berikan karena di dalam Perpres terkait dengan badan gizi untuk penerima manfaat kan ada lainnya. Nah, lainnya itu maksudnya pada saat menyusun adalah untuk para guru
yang memang Pak Presiden sendiri dari awal menginginkan agar guru itu ikut terlibat dalam makan bergizi karena bisa makan bersama-sama setiap hari di kelas, tidak hanya membagikan makanan dan melihat anak-anak makan, tapi juga bersama-sama makan bersama untuk saling bercengkrama sambil memberikan pendidikan menu apa hari ini dan kemudian bisa sambil menjelaskan misalnya kacang panjang itu ditanamnya di mana dan lain-lain seperti itu. Baik. Nah untuk Bill Gates khusus kelihatannya memang lebih concern yang aspek kesehatan dan beliau kelihatannya akan memberikan perhatian khusus terkait dengan apakah itu vitamin, multivitamin yang harus diberikan kepada ibu hamil, menyusui dan anak balita. Baik, jadi intinya sudah ada banyak rencana-rencana besar dan mudah-mudahan ada evaluasi yang nyata langsung dirasakan pada saat implementasi makan bergizi gratis dan Bill Gates juga mengapresiasi itu. Terima kasih Pak Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, sudah memberikan update terkini untuk kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.